Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-thahir. Pembahasan irfan teoritis kita sudah memasuki pembahasan ontologinya, di mana kita sudah menyinggung beberapa istilah yang sangat penting di dalam pembahasan irfan teoritis. Pada pertemuan pertama atau sebelumnya itu kita sudah menyinggung permasalahan tajalli, manifestasi dan manifestasi. Kita juga sudah menyoal tentang makam zat, dan bagian terakhir pertemuan kita bahas tentang kamun dan buruz atau ketersembunyian dan penampakan. Nah, sekarang kita akan membahas nama irfani atau ism irfani, ismul irfan. Ya. Nama atau nama-nama ya di dalam irfan itu mempunyai juga kedudukan yang sangat penting sekali dalam pembahasan irfan teoritis. Ya, sebagaimana juga kita di dalam penggunaan bahasa, kita menggunakan nama-nama. Tapi nama-nama yang kita gunakan ini ia adalah ismul ism atau namanya nama. Seperti Alim, Qadir, Rahman, Rahim, Ghafur dan lainnya. Itu semuanya adalah namanya nama. Yakni namanya nama-nama hakiki dalam irfan. Semuanya itu namanya nama-nama hakiki dalam irfan. Nah, dengan itu maka yang menjadi permasalahan, yang mana itu nama hakiki dalam irfan? Atau apa hakikat dari Alim, Qadir, Rahman, Rahim dan lainnya di dalam irfan? Dua bentuk nama ini di tengah masyarakat juga berkembang, masyhur. Kadang kita menggunakan nama-nama yang disepakati. Yakni kita sendiri memberikan penamaan terhadap sesuatu. Seperti orang tua kita memberi nama kepada kita. Ya. Seperti seorang memberi nama kepada anaknya Ali, Hasan, Husain, Taki, Jawad dan lainnya. Nah, ini bentuk nama-nama kesepakatan. Jadi sejak lahir orang tuanya memberi dia nama sehingga orang-orang memanggilnya dengan nama tersebut. Akan tetapi kadang nama-nama ya itu mengandung bahagian daripada realitas. Jadi dia bukan kesepakatan, tapi nama-nama ini mengandung bahagian daripada realitas. Seperti apabila seseorang mencapai suatu tingkatan ilmu sehingga ia mempunyai kelebihan dalam aspek ilmu, artinya keistimewaan dalam ilmu, maka orang akan menyebutnya sebagai alim. Dia akan menamakannya alim, menyebutnya alim. Nah, dalam kata alim ini terkandung satu zat di samping determinasi dan sifat khusus. Ya, jadi alim yang kita nisbahkan kepada seseorang ini, yaitu terdapat zat dan terdapat ta'ayyun atau determinasi serta sifat khusus ini pada orang tersebut. Dan ini bukan kesepakatan. Ya, misalnya
kita disebut alim. Ya, zatnya kita ada zatnya. Ya, dan kita juga tidak disebut saja alim karena memang sifat khusus ilmu itu ada pada diri kita. Ya, jadi dia mempunyai realitas, bukan cuma kesepakatan saja. Tidak bisa kita misalnya panggil seseorang alim kita sepakati saja, kayak gitu. Tapi dia mempunyai bahagian daripada realitas. Para ulama Islam juga di dalam menunjukkan permasalahan ini, maka nama hakiki irfan sesuai dengan penjelasan mereka bahwasanya ketika zat hak subhanahu wa ta'ala kita lihat dengan determinasi serta sifat khusus, jadi zat hak subhanahu wa ta'ala kita lihat dengan ketentuan atau keterbatasan serta sifat khusus, maka inilah yang mendapatkan suatu bentuk nama dari nama-nama Tuhan. Jadi terjelmalah suatu nama dari nama-nama Tuhan. Jadi nama dalam perspektif irfan tiada lain adalah zat dengan keterbatasan atau determinasi serta sifat khusus. Nah, berasaskan ini maka Tuhan dalam makam zat itlaqinya, yakni zat tanpa determinasi, tanpa keterbatasan, ketayunan istilahnya, ya, itu tidak mempunyai ya determinasi dan kekhususan tertentu, tidak ada sama sekali. Maka dalam kedudukan zat itlaqi ini, zat yang mutlak ini tanpa sedikit pun determinasi dan sifat, itu tidak ada nama di sini. Makanya pada makam zat itu tidak ada sama sekali nama bagi Tuhan. Nanti ketika zat ini menjelma atau terjelma dalam suatu determinasi atau keterbatasan dan satu sifat khusus, baru di sini termuncullah nama. Karena nama itu tiada lain adalah zat dengan determinasi dan sifat khusus. Ya. Determinasi sifat itu baru ada nama. Iya. Kalau Allah nama sudah dia. Allah adalah nama. Jadi Allah bisa kita tinjau Allah dalam makam sifat dan Allah dalam makam zat. Nah, Allah itu nama. Jadi dia, makanya di dalam irfan juga itu lebih tinggi daripada zikir Allah. Allah menyebut itu adalah hu. Dia saja itu. yakni tidak ada nama, dia saja. Jadi Allah sendiri ini nanti kita pahami dalam irfan itu sudah dalam makam ta'ayun istilahnya. Ta'ayun yakni bukan makam zat yang mutlak, ya, yang tidak ada di situ nama. Dia sudah pada makam ta'ayun. Dan pengenalan kita itu hanya pada makam Allah ta'ayun ini. Tidak ada pengenalan di sini. Kadang orang yang tidak paham irfan itu seolah membawa Tuhan menuju pada tataran kemakhlukan. Tapi sebenarnya irfan itu justru meninggikan Allah setinggi-tingginya. Ya ini kadang karena itu tadi. Oleh sebab itu, ya
tidak ada, dalam makam ini, ya, dalam makam ini atau makam zat ini itu tidak ada nama sama sekali. Istilahnya la isma wala rasma. Isma nama, la isma jadi tidak ada nama, wala rasma itu tidak ada description. Rasem kan dalam ilmu mantik ada disebut rasem, deskripsi, dan ada definisi. Ya. Akan tetapi dalam makam manifestasi atau makam tajalli, di mana nanti kita akan membahasnya. Nah, satu persatu nama-nama Tuhan seperti Allah, Alim, Hai hidup, Qadir, Maha Kuasa, Mutakallim, berbicara, dan selainnya itu hingga tak terbatas itu akan menjelma. Yang semua mereka ini itu semuanya merupakan manifestasi-manifestasi dan tajalli zat hak subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti zat ini ketika bertajalli dengan satu sifat khusus, inilah nama. Inilah nama. Jadi kalau sudah dalam bentuk Allah, jadi di sini sudah ada zat dengan sifat. Sifat Allah itu kan uluhiyah, sifat keilahian, uluhiyah. Nah, nanti nama-nama ini lagi tidak satu derajat dia ini. Iya, ada lagi gradasinya nama-nama, tingkatan-tingkatannya. Misalnya yang paling luas adalah Allah. Kemudian disusul nama-nama berikutnya lagi dari segi tingkatan, segi keluasan, kemencakupan itu berbeda-beda. Jadi bertingkat-tingkat. Kan sudah kita singgung pada irfan bukan wujud yang bergradasi, tapi yang bertingkat-tingkat itu tajalli, manifestasi. Ya. Nah, setiap kali dalam sifat uluhiyah dan sifat kepengaturan terjelma, ya, maka disitulah nama Allah mendapatkan penjelmaan. Jadi aspek uluhiyah, yakni uluhiyah yang disembahlah istilahnya, dan kepengaturan, ya, kepengaturan ya di sini memunculkanlah nama Allah. Mana teologi dia sifat ini? Ya bukan mi Allah yang bersifat mi di sini, istilahnya Allah wasfi. Ya, Allah wasfi ini. Nah, pengenalan manusia hanya sampai pada Allah wasfi ini, bukan pada Allah zati. Karena bagaimanapun kan kita mesti memberikan penamaan, tapi yang kita maksudkan Allah zati ini justru Allah yang tak bernama itu, yang tidak mempunyai nama. Tapi kan kita tidak bisa memberikan penamaan, apa istilahnya, menyebutnya kalau tidak diberikan penamaan, ya, atau makam zat yang sama sekali tidak ada sifat. Nah, itu kan yang paling tinggi dalam tingkatan-tingkatan ontologi di dalam irfan, itu paling tinggi makam zat itu. Di situ tidak ada nama, tidak ada pengenalan sama sekali, tidak ada isyarat. Jadi sama sekali tidak ada. Sebenarnya ini juga penamaan, ini juga isyarat semua ini. Tapi inilah memunculkan ada yang disebut teologi negatif. Teologi yang dinafikan. yakni tidak ada nama, tidak ada rasam, tidak ada pengetahuan, dan seterusnya. Jadi sampai begitu saja. Kita selesaikan saja ini nama-nama, baru kita akhiri pertemuan kita ini. Ya. Nah, karena itu ya, setiap kali misalnya di dalam penampakan terdapat determinasi ilmu, ya, yakni
terdapat sifat ilmu di sini, maka disinilah nama alim. Kita akan berhadapan dengan nama alim. Nah, begitu juga dengan yang lain. Ketika di dalam determinasi terdapat penampakan kekuasaan, maka disinilah terjelma yang disebut nama Qadir. Kita berhadapan dengan nama Qadir. Jadi dia ini secara berdiri sendiri sebenarnya tidak memiliki realitas kecuali dengan zat itu. Nanti ini memanifestasi sampai ada nanti manifestasinya dalam bentuk wujud ilmi. Wujud ilmi dulu. Wujud ilmi juga ini demikian nama-nama ini. Tapi terkadang sudah bergabung berbagai nama-nama ya, dalam wujud ilmi itu. Sesuai dengan inilah nanti yang akan memanifestasi di alam eksternal. Saya pikir inilah yang kita dulu bahas karena sudah malam nih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.